Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat lain, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Sekarang coba kita lihat ya. Dari cara pembacaan seperti ini kita lihat nih, kita ambil pemahaman yang lebih menyeluruh dulu ya. Quran ini dimulai dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan diakhiri dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ya kan? Dan kusempurnakan juga nikmatku kepadamu. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Bisa dipakai kapan saja. Iya. Dalam keadaan apapun. Nah, jadi kan dimulai dengan perintah membaca, ditutup dengan berita penyempurnaan. Bahwa sebagai teks ini sudah sempurna semuanya. Dan tidak ada lagi teks atau kitab yang turun sesudahnya. Iya kan? Kenapa dimulai dengan perintah membaca? Supaya sebelum Allah membuka hakikat-hakikat yang lainnya, manusia terlebih dahulu membuka alam pikirannya. Ya kan? Yang dikasih perintah membaca ini Nabi yang buta huruf. Diturunkan kepada umat yang juga buta huruf. Ya kan? Buta huruf kan bukan soal cerdas nggak cerdas, ya kan? Ya kan? Tapi dengan perintah membaca dan didahului oleh masa khalwat 3 tahun sebelum wahyu ini diturunkan. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang sebagian besar pekerjaannya ini kan masyarakat penggembala kambing. Iya kan? Masyarakat pedagang yang buta huruf. Dibuka terlebih dahulu alam pikirannya. Supaya mereka mempertanyakan kembali segala hal yang selama ini mereka lihat sebagai peristiwa biasa. Ada siang, ada malam. Ya kan? Itu kan fenomena yang dianggap biasa saja. Tapi Quran membuka alam pikiran kita. Lalu kemudian membuka fenomena sosial di mana mereka ada. Kenapa ada orang yang jadi budak? Ya kan? Kenapa ada tirani sosial? Kenapa ada tirani politik? Semua fenomena-fenomena sosial ini kan perlu dibaca ulang. Sebagaimana kita membaca ulang fenomena alam. Begitu alam pikiran terbuka, baru Allah mengisinya. Memberikan jalan petunjuk. Makanya Quran ini tidak diturunkan sekaligus. Diturunkan secara bertahap. Supaya setiap Quran itu turun, ada relevansi realitasnya. Nah, nanti kita bertemu dengan satu fakta lain. Bahwa Quran ini adalah kitab suci terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tapi kan terus ada pertanyaan. Kalau ini adalah teks yang terakhir, bagaimana kita memastikan bahwa kitab ini bisa dipergunakan di sepanjang zaman sesudahnya? Menjawab semua persoalan manusia. Iya kan? Kapan kejadiannya kiamat kan kita nggak tahu. Iya kan? Sudah dikasih tahu nih bakal kiamat. Ya, Ada kiamat. bakal ada kan? Kita nggak tahu. Tapi sejak teks ini dihentikan di sini, manusia kan terus-menerus berubah. Contohnya misalnya, berapa sih jumlah manusia zaman Nabi itu? Sedikit lah. Saya juga tidak tahu persis ya, tapi kira-kira penghuni planet itu dalam salah satu catatan, itu sekitar 100-an juta lah kira-kira penduduk. Ya kan tidak pernah ada sensus yang benar-benar di zaman itu kan ya. Tapi katakanlah itu benar. 100 juta di zaman itu 1.500 tahun lalu. Sekarang sudah berapa? Kan 7 miliar lebih kan manusia kan? Kan pastilah pola hidup manusia berubah. Situasi hidup manusia berubah. Cara manusia menjalankan roda ekonominya, menjalankan aktivitas sosialnya, aktivitas politiknya, bentuk-bentuk keluarga, struktur sosialnya kan pasti berubah. Iya kan? Nah, berarti ini akan kitab ini harus benar-benar terus-menerus relevan sepanjang hidup manusia sampai hari kiamat. Iya kan? Nah,
Sekarang kalau dia harus relevan seperti itu, bagaimana kitab ini memastikan itu? Ini yang dimaksud oleh para ulama kita dalam tentang kaidah bahwa an-nususu mutanahiyah, teks ini terbatas, berhenti di sini. Makin detil, makin tidak terpengaruh sesuatu itu kepada perubahan ruang dan waktu, makin detil penjelasan Qur'annya. Tapi makin terpengaruh sesuatu itu dengan perubahan ruang dan waktu dan situasi manusia, makin umum penjelasannya.